Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusallim hadha al-kitab alladhi lasbahuna bil iman lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Ini kelanjutan ayat minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang dosanya zina. Dan kemarin juga disampaikan luar biasa beratnya hukuman bagi orang yang berzina, bahkan bisa dikatakan lebih berat dari membunuh orang. Tetapi Allah juga menutup ayat kemarin, innallaha kana tawwaban rahim. Sesungguhnya Allah menerima tobat, maha menerima tobat dan maha kasih sayang, maha sayang. Ini ngoten. Kemarin sampaikan bahwa bukti tobatnya itu ya siap dihukum. Dan hukuman tetap dijalankan. Itu sebagai bukti kesungguhan taubat dia. Tapi di ayat berikutnya ini Allah tidak membahas syarat itu. Allah tidak membahas syarat. Ya di Quran begitu, itu menunjukkan bahwa ya Allah itu maha penyayang. Makanya
hadis Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu sayang kepada anaknya. Ingat, Pak. Cuma hati-hati, awak dhewe niku mboten oleh sembrono. Nek nglakoni dosa Allah Maha Penyayang. Akhirnya yang nglakoni dosa yani mboten menyesal, karena tobat itu syaratnya menyesal. Dulu waktu ngaji Riyadhus Shalihin di bab awal tentang tobat, syaratnya tobat 3. 1, menyesal. Menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Nah, menyesal niki ekspresinya, Pak. Orang menyesal itu nggak mau meninggalkan cerita dosanya itu orang menyesal. Karena cerita akan dosanya kok bangga, berarti gak menyesal dia. Orang menyesal itu pasti, Pak, merasa hatinya hancur kalau terdengar atau mendengar atau diceritakan orang lain akan dosa-dosa dia. Menyesal itu. Kemudian yang kedua, niat tobat itu syaratnya niat untuk berhenti total dan tidak akan mengulangi lagi buat selama-lamanya. Itu dua. Ketiga, syaratnya kalau dosa itu terkait dengan hak Adam, maka hak itu harus ditunaikan. Niku tobat syaratnya. Niku di bab awal dulu. Di sini innamat taubatu, sesungguhnya tobat itu Allahi, bagi Allah. Lilladzina ya'maluna su'a. Jadi tobat itu diterima oleh Allah untuk siapa? Orang yang berbuat dosa. Su'a, su' itu, Pak, di dalam Quran sa' itu adalah terkait dengan dosa-dosa zina. Terkait dengan dosa-dosa zina dan segala macam derivatnya, semua turunan-turunan dari dosa zina itu juga berdosa. Nopo? Kalau saat ini, Pak, semua tindakan kekerasan seksual, istilahnya kalau bahasa wong saat ini, niku dosa, Pak. Semua yang mendekatkan kepada zina itu dosa, tapi dosanya juga gak seberat kalau zina, tapi semua perkara yang mendekatkan zina itu adalah dosa. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina, innahu kana fahisyah, itu adalah perbuatan yang keji, buruk, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Pun niki tobat itu diperuntukkan atau diterima oleh Allah bagi siapa? Orang yang beramal keburukan bijahalatin, karena kebodohannya. Jadi orang amal keburukan itu karena kebodohan. Nah, mulane nek ngene Quran mah wong sing goblok niku mboten kok sing
gak lulus SMP lalu lulus SMA boten. Nah temen iki wong goblok niku orang yang berbuat dosa niku wong sing goblok. Masya gelare profesor tapi nak berbuat dosa niku jenenge wong goblok. Niki versi Quran ngoten nggih. Nak versi apa jari umumnya gak ngono. Wong goblok iki gak iso maca, gak iso nulis. Nak ditakoki plonga-plongo iki jadi wong goblok. Tapi nah Quran wong goblok itu adalah orang yang berbuat dosa siapapun dia. Insyaallah. Orang yang beramal keburukan bijahalatin karena kebodohannya. Jadi taubat itu diterima oleh Allah bagi siapa saja yang berbuat salah atau dosa karena kebodohannya, kemudian bertobat min qaribin dari waktu yang dekat atau segera bertobat. Niki cirine wong niku, ciri tanda diterima itu tobatnya itu segera, mboten ditunda-tunda. Faulaika maka mereka itu yatubullah Allah menerima tobat alaihim atas mereka. Nah wong dosa kok age-age tobat, age-age nyun sepuro dengan Gusti Allah, itu tandanya tobatnya diterima oleh Allah. Maka Allahu aliman hakimah, dan sesungguhnya dan Allah itu dalam keadaan aliman maha tahu. Makanya awake dhewe nglakoni dosa niku Pak, Allah maha tahu. Masih sampean ijen nglakoni dosa ning jerone kamare dirangkep 7 lawange, digembok kabeh. Niki tetep Allah maha tahu. Gak enek nggon ngisore langit ndhuwure bumi, ngisore bumi ndhuwure langit, pasti dipirsani kali Gusti Allah. Allah maha tahu, hakiman maha bijaksana. Niku artinya. Walaisati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan tobat itu tidak diterima oleh Allah bagi orang yang beramal buruk atau berbuat dosa sehingga mendekati salah seorang di antara mereka mati. Kemudian ketika sudah mendekati mati, qala, dia berkata, ini tubtul an, sekarang saya bertobat. Ini Pak, obat itu akan diterima oleh Allah kecuali nak wong niku senengane nunda-nunda tobate, mari ngono katene mati lagi ngomong aku saiki tobat, kapok aku. Wis katene mati lagi ngomong kapok. Niki mboten diterima kali Gusti Allah. Walaladina, dan tobat tidak akan diterima atas mereka yamutuna yang mati wahum kufarun, dan mereka dalam keadaan kafir. Wong mati dalam keadaan kafir tidak diterima tobatnya oleh Allah. Ulaika atadna lahum adzaban alima, mereka itulah Allah menyediakan, atau kami Allah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Masyaallah. Niku ngoten. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, kita lihat tafsirnya bareng-bareng. Allah berfirman, innama yataqabbalu taubatu mimman amala su'a bi jahalatin summa yatubu. Walau qabili ma'ayinatil maliki.
ruhahu qoblal ghargharah. Sesungguhnya maknanya Allah menerima tobat bagi semua yang beramal buruk atau berbuat dosa karena kebodohannya, kemudian dia bertobat, walau tobatnya tadi dilakukan sebelum roh itu keluar dari tubuhnya, atau qoblal ghargharah, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nggih. Jadi sadurunge nyawa sampai di tenggorokan itu termasuk kategori orang segera taubat. Makanya niku wau apa Allah itu maha sayang, sehingga tobat manusia itu akan diterima selama tobat itu belum, atau selama napas itu belum sampai di tenggorokan. Itu termasuk mingkoribin, termasuk masih hitungan dalam tempo yang sebentar atau waktu yang sebentar, atau orang yang segera. Niku termasuk segera. Segera itu apa? Ya sadurunge mati. Tapi hati-hati nggih, walaupun ngeten iki kalimatnya segera ini saiki dosa sesuk tobat, somben tobat, niku saya itu termasuk sangat segera. Tapi kalau dia memang sengaja menunda-nunda, maka dia berada dalam bahaya. Iya nak ngerti, nak sesuk itu saya urip dan nak mati. Qala Mujahid wa ghairihi kullu man asallahu khata'an aw amdan. Nah niki Pak. Nah menurut Mujahid dan selain dari Mujahid, kullu man asa, setiap orang yang bermaksiat khata'an maka dia berbuat dosa. Nah ini kullu man asa khata'an aw amdan fahuwa jahilun. Nah niki, setiap orang berbuat dosa baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, khotoan tidak sengaja, au amdan atau sengaja, fahuwa jahilun, maka orang itu disebut bodoh. Jadi orang berbuat dosa sengaja nggak sengaja, maka itulah disebut orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang berbuat dosa. Hatta yang zi'anil dzambi, sehingga dia melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Selama dia berbuat dosa, selama itulah dia itu orang bodoh. Makanya orang yang bodoh dia berbuat dosa sampai dia lepas dari perbuatan dosanya itu. Nah, ngoten. Wa qala Qatadah annahu kana yuhaditsu anna ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna kullu dzambin asabahu abdan fahuwa jahalatun. Demikian juga diceritakan dari para sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka para sahabat berkata, setiap orang berbuat dosa maka mereka adalah orang-orang yang bodoh. Semua siapa saja yang berbuat dosa sesungguhnya dialah orang yang berbuat bodoh. Akhbarana Ma'mar an Qatadah qala istama ashabu Rasulullah sallallahu fara'au anna kulla syai'in asallahu bihi fa huwa jahilatun amdan kana ghairah. Demikian juga diriwayatkan oleh Ma'mar dari Qatadah berkata, seluruh sahabat sepakat bahwa semua orang yang berbuat maksiat kepada Allah maka sesungguhnya dialah orang yang bodoh, baik dia berbuat maksiat atau dosa tadi sengaja atau tidak sengaja. Niki penjelasannya, seluruh sahabat niku sepakat bahwa semua yang berbuat dosa
niku disebut sebagai orang yang bodoh. Nggih nyapa kok goblok nggih Pak. Jenengan kok dikon milih permen karo tembelek milih ndi? Nek milih tembelek ya wong goblok kan ngono. Makane niku diarani wong bodoh. Berbuat maksiat itu adalah karena kebodohannya. Niku ngoten. Makane sing diarani wong bodoh niku Pak. Ini hadis kan, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil am. Orang yang bodoh itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tetapi dia masih berharap selamat di hadapan Allah. Itu orang yang bodoh. Dia terus-menerus berbuat kesalahan, tapi dia berharap selamat dari kesalahannya itu. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia minta taubat atau kemudian mereka bertaubat min qarib, dari waktu yang dekat. Waktu yang dekat itu apa penjelasannya? Tadi disampaikan bahwa namanya dekat ya sebelum mati. Masya Allah. Wa qala Allahak maka nadunal mauti qabla qarib. Namanya waktu yang dekat itu adalah waktu menjelang kematiannya dalam tempo yang dekat. Niku ngoten. Summa yatubuna min qarib. Nak menurut Syekh Hasan Basri, qala Hasanul Basri, summa yatubuna min qaribin malam yugharghir. Dan ini Syekh Hasan Basri menafsirkan waktu yang dekat itu adalah masa sampai napas ada di tenggorokan. Nak napas wis sampai di tenggorokan, maka itu tobat tidak diterima. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang berikutnya. Niku. Dan ini hadis yang meriwayatkan ini banyak. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yaqbalu taubatal 'abda ma lam yugharghir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya selagi belum napas sampai di tenggorokannya. Niki diriwayatkan dari Ibnu Umar. Demikian juga diriwayatkan dari yang di dalam riwayat hadis yang lain, sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min abdin mu'minin yatubu qabla al-mauti bi syahrin illa qubilallahu minhu wa adna min dzalika wa qabla mautihi bi yaumin wa sa'atin ya'lamullahu minhu at-taubatu wal ikhlasu ilaihi illa qabla minhu. Ini di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar juga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul bersabda, tidaklah seorang mukmin kemudian dia bertobat sebelum matinya dengan jarak 1 bulan, kecuali pasti Allah menerima taubatnya. Wa adna min dzalika, dan bahkan kurang dari 1 bulan menjelang matinya pun akan diterima oleh Allah. Wa qabla mautihi biyaumin, demikian juga terpaut 1 hari sebelum mati kok lagi tobat, itu pun juga diterima. Bahkan wasaatin, walaupun 1 jam sebelum matinya pun dia akan diterima. Tetapi ya'lamullahu minhu taubatu wal ikhlasu ilaihi. Jadi yang mana tobatnya tadi diketahui oleh Allah akan keikhlasannya. Makanya walaupun 1 jam sebelum mati tobat, kok tobatnya itu dipandang Allah ikhlas sungguh-sungguh, maka tetap diterima oleh Allah. Illa qabla minhu, kecuali kurang dari itu. Ini napas ada di tenggorokan itu Pak,
Niki batas limitnya itu sak jam sak durunge mati, itu batas limitnya. Ini nak teng hadis Ibnu Umar. Tetapi di dalam hadis yang lain bahkan sampai napas di tenggorokan. Makanya dari beberapa hadis niki kesimpulannya ojo sembrono. Kowe nggih ngenteni napasnya yang tenggorokan. Oh, mate temen Pak. Itu ngoten. Masyaallah. Niki banyak hadis. Ini hadisnya senada, mari kita nggak usah kita baca nggih. Pun di dalam riwayat yang hadis yang lain an hadasana Imran an Qatadah qala kunna inda Anas bin Malik wa thamma Abu Qilabah fa hadasa Abu Qilabah wa qala inna Allah ta'ala lama la'na iblis sa'alahu an-nadhrah fa qala wa izzatika wa jalalika la akhruja min qalbi ibni Adam ma dama fihi ruh. Wa qala Allah azza wa jalla wa izzati la amnahu taubata ma dama fihi ruh. Niki Pak, niki diriwayatkan dari Imran dari Qatadah berkata, dulu kami ada di samping Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian bersama kami Abu Qilabah, pakai qaf nih, Abu Qilabah. Maka fahadasa Abu Qilabah itu waqala, maka Abu Qilabah berkata, ini sesungguhnya Allah ini yang berkata Abu Qilabah ya, bukan hadis atau hadisnya mauquf ya, sampai pada sahabat. Apa yang disampaikan oleh Abu Qilabah, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika melaknat iblis, laknatullah alaih, jadi ketika iblis itu diperintah untuk sujud nggak mau sujud, maka Allah melaknat kepada iblis. Ketika dilaknat, maka iblis minta ditangguhkan, mau diazab oleh Allah. Ketika nggak mau sujud pada Adam, maka iblis minta ditangguhkan. Dan innaka minal mungdhorin, dalam Quran begitu, ya kamu aku tangguhkan dari azab. Untuk apa? Ya ini enggak benar, untuk menggoda manusia. Maka setelah diberi tangguhan itu, iblis langsung berkata, wa izzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu ya Allah. Loh, iblis loh Pak, mengakui kemuliaan dan keagungan Allah. Nak menungso gak mengakui keagungan dan kemuliaan Allah niku baik iblis. Nah, hati-hati Pak, iblis itu mengakui keagungan dan kemuliaan Allah. Makanya menungso kok gak percaya karo Gusti Allah. Nah, ini Pak, itu sak ndure iblis kelakuane. Naudzubillah min. Iblis langsung bersumpah, sumpahnya iblis pun juga atas nama Allah. Demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya Allah, sungguh la akhruja min qalbi ibni Adam, aku tidak akan keluar dari hatinya manusia atau ibnu Adam madama fihi ruh, selagi ruh masih nempel di dalam diri manusia. Loh Pak, iblis mun sumpah
gak bakal geser dari hati manusia sampai ruhnya keluar dari jasad. Artinya nopo, hati-hati Pak. Niki Pak, siapapun wis gak peduli nggih. Masya wong ahli masjid sekalipun, iblis tetap bisa bersarang di dalam dadanya, di dalam dirinya sampai napas terakhir. Mana ngopo kok berbuat salah? Ya memang begitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sing menjadikan hati kita bolak-balik, sing menginspirasikan perbuatan dosa ke dalam hati kita, ya iblis laknatullah alaih. Ya. Kemudian Allah berfirman, ketika iblis sumpah seperti itu, sumpah serapah untuk menggoda manusia 24 jam, maka Allah berfirman, wa izzati, demi kemuliaanku, la amna'ahu taubata ma dama fihi ruh, maka aku tidak akan menolak tobat hambaku selagi roh masih ada di dalam dirinya. Allah pun juga berfirman, bersumpah, demi kemuliaanku, kepada hambaku siapa saja yang bertobat selama ruhnya masih ada, maka aku terima tobatnya. Makanya pun tobat. Di dalam riwayat yang lain dengan versi yang mirip dari Abu Sa'id an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala iblis wa izzatika la azalu uhwiyahum ma damat arwahahum fi ajsadihim. Di dalam riwayat yang lain kalimatnya berbeda dari Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nak niki hadis marfu nggih, hadisnya sampai kepada Nabi bersabda, maka iblis berkata, kata Nabi, demi kemuliaanmu ya Allah, terus menerus, la azalu, terus menerus. Ini lho Pak, iblis niku nggodone terus menerus, terus menerus. Aku akan menyesatkan mereka selagi ruh bersama dengan mereka di dalam jasad-jasad mereka. Iblis niku terus menerus Pak. Makanya wong hari ini mungkin dia itu kalah ya dengan iblis, tapi besok bisa jadi menang. Demikian juga sebaliknya ya. Makanya terus menerus kita mohon perlindungan kepada Allah. Makanya kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niku ngoten. Faqala azza wa jalla, maka Allah pun juga berfirman, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, terus menerus juga aku akan ampuni dosa-dosa hambaku selagi mereka mohon ampun kepadaku. Nah ini Pak, iblis ya terus nggodho, Allah ya terus mengampuni hambanya. Dosa kok balik meneh, kumat meneh, ya tobat meneh, wis kumat tobat meneh, ngoten Pak. Bolak-balik tobat kumat niku mboten napa-napa, tetapi di dalam ayat yang lain niku ping 3 Pak. Nak dosane terkait dengan iman, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam tuqbal taubatu. Dalam ayat yang lain begitu, orang kok iman kafir kemudian kafir lagi, maka tidak diterima tobatnya oleh Allah. Ini ayat sing lindu ngoten. Kalau kaitannya sama iman, mulane mlebu Islam ojo blok bling Pak. Nak
mlebu ya mlebu, nak metu ya metu. Tapi resiko nek kon nak metu jahanam selama-lamanya. Agama aja nggih dolanan. Pengen rapi karo cewek ayu kafir, melok kafir. Naudzubillah min dzalik. Dimbek-mbek temen nih besok kene akhirat. Orang nggak punya prinsip. Makanya orang itu Pak namanya iman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo digadekno. Naudzubillah min dzalik. Resikonya berat. Belani nyon sewu widodari lempung. Saayu-ayune menungso ning donya iki lho, alah pirang tahun. Umur 50 tahun wis baute dol kabeh. Ngono mbok belani metu saka agama Islam, itulah orang yang paling bodoh di dunia. Makanya sudah sampai Pak, dunia itu tidak selebar daun apa? Daun kelor. Masya Allah, makanya itu, oh saya pirang-pirang lah opo. Pun makanya faulaika yatubullahu alaihim, maka dari itu Allah menerima tobat atas mereka. Dan bahkan Allah aliman hakimah, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Kemudian berikutnya Allah menyampaikan walaisatit taubatu dari ya'malu sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala ini tubtul an. Dan tidak diterima tobatnya atas orang-orang yang berbuat salah dan dosa ketika menjelang kematiannya, sehingga ketika sudah mendekat mati lah baru berkata sekarang saya bertobat. Maka orang semacam ini tidak diterima tobatnya. Karena apa? Karena sudah napas sudah sampai di tenggorokan. Itulah batas akhir diterimanya tobat. Ini sebagaimana firman Allah dan ini banyak ayat-ayat yang menyatakan seperti ini di dalam surat Ghafir ayat 84. Falamma ra'ahu ba'sana qalu amana billahi wahdah. Maka ketika Allah telah mengirimkan azab dan mereka telah melihat azab itu, kemudian mereka berkata, aku beriman kepada Allah yang esa. Sama, walaupun napasnya itu masih ada, tetapi ketika azab bencana ditimpakan kepada dia, baru mereka bertobat. Maka tobat itu tidak diterima oleh Allah. Makanya hati-hati sebelum turunnya azab, ya wis tobat saiki. Demikian juga di dalam surat Al-An'am 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amarat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Yauma ya'ti ba'du ayatin, pada hari di mana sebagian dari tanda-tanda Tuhan kamu telah ditunjukkan, maka la yang fa'u nafsan imanuha, maka orang-orang beriman di saat itu maka tidak ada gunanya. Lam takun amalat min qablu. Demikian juga ya, orang-orang yang beriman di kala itu dan dia belum sempat mengusahakan keimanannya dengan kebaikan, kok di hari itu baru bertobat, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah. Kapan ini? Ketika matahari terbit dari barat. Hati-hati Pak, masih awak dhewe napase sik banter, nyawane sik adoh, nak matahari sudah terbit dari barat, maka ini tobat ini tidak diterima oleh Allah. Makanya batas tobat ini loro.
satu batas untuk setiap individu, yakni sebelum napas sampai di tenggorokan. Yang kedua, batas secara umum untuk seluruh manusia, yakni di saat matahari terbit dari barat. Nah, matahari terbit dari barat, mau bertobat, tobat itu tidak akan diterima di sisi Allah. Walladzina yamutuna wa hum kufar. Yang kedua yang tidak diterima tobatnya oleh Allah, orang yang mati sedangkan dia tetap dalam kekafirannya. Yani anal kafiru idza mata ala kufrihi wa syirkihi la yanfa'uhu nadamahu wala taubatuhu. Yani orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan menyekutukan Allah, maka walaupun dia menyesal akan kekafirannya itu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuqbalu minhu fidyatun walau bimil'il ardi. Bahkan orang kafir di dalam Quran, mereka siap menebus akan dosa-dosanya itu, seandainya harus menebus dengan emas sebesar dunia dan segala isinya, mereka akan melakukannya, tetapi dia tidak ada manfaat sedikit pun kalau dia mati dalam keadaan kafir. Niku ngoten. Niki di dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas dan Abdul Aliyah wa Rabi' bin Anas, walalladzina yamutuna hum kufar qalu nazat bi ahli syirki. Niki Pak, ayat ini diturunkan menurut Ibnu Abbas dan Abdul Aliyah dan Rabi' bin Anas. Walalladzina yamutuna hum kufar, ini ayat ini diturunkan untuk orang-orang yang musyrik dan dia mati dalam keadaan musyrik. Maka orang ini tidak diterima tobatnya oleh Allah. Anna Abadzar hadatsau anna Rasulullah innallaha yaqbalu taubatu 'abdihi aw yaghfiru li ibadihi ma lam yaqa'il hijab. Ila wa ma waqa'il hijab ola antahrujan nafsu wa huwa musyrikatun. Niki di dalam riwayat Salman, sesungguhnya Abu Dzar menceritakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat akan hambanya atau Allah mengampuni dosa hambanya selagi belum turun hijab. Maka ditanya, apa turun hijab itu? Turun hijab itu adalah ketika roh itu telah lepas dari dia dan dia mati dalam keadaan musyrik, maka itulah turun hijab. Apa turun hijab, Pak? Hijab itu penghalang. Apa sih penghalang? Ya maaf, saat ini kita ini ada terhalang. Nopo? Kehidupan akhirat itu gak ketok. Tuh, nak mati penghalang itu diangkat, akhirnya sing ketok akhirat, dunya iki malih ditutup kalih Gusti Allah. Makanya turun hijab, turun penghalang untuk melihat dunia. Tandane sampean wis ning ngene alam sing lintu. Ulaika atadna lahum adzaban alima. Orang inilah yang disediakan oleh Allah azab yang pedih. Masya Allah. Begini Pak. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari azab ini. Makanya niki nanti akan datang masanya matahari itu terbit dari barat. Makanya mumpung dereng, Masya Allah, awak dewe siap. Niki bahkan para ahli di seluruh dunia niku mereka percaya Pak, suatu ketika matahari itu akan terbit dari barat. Wong kafir niku percaya ternyata bumi niku mengalami pergeseran. Makanya wong kafir wedi jane niki Pak. Soale kutub niki medan magnet itu bergeser. Niki nak jarene wong kafir. Dari utara nanti pindah ke selatan, yang selatan pindah ke utara. Dan nak pun ngoten Pak,
niku mengke rotasi bumi juga akan putar haluan malih niku mengke matahari akan terbit dari sebelah barat. Nak terbit dari sebelah barat engko dadi walian nopo sing daerah gurun itu akan jadi salju, daerah salju jadi gurun niku jarine para ahli. Cuman para ahli ngono ki dihitung berarti sik kurang sekian miliar tahun meneh ngono iku wong kafir ngono kuwi. Padahal bagi Allah kalau ngerubah sesuk ya iso berubah sesuk. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makane awake dhewe mumpung matahari belum terbit dari barat, ayo segera bertobat kepada Allah, menuju Allah, ngibadah. Sing paling penting meneh Pak, awake dhewe gak ero kapan napas iku sampai tenggorokan. Ya Allah, berapa banyak kemarin nggih sik sehat waras wiris. Nggih tetangga kita sendiri. Insyaallah. Sik nyopir. Nggih. Buddha nyopir. Lho, mulai tibake wis gak tekan donya neh, wis ning gene tetangga kita sendiri seperti itu di sekeliling kita, Pak. Makanya ora usah ditunda-tunda jenenge tobat niki nggih. Pun wis niki masjid niki diopeni tenanan ngibadah sing tenanan. Sampai wedi mati husnul khotimah. Semoga Allah menerima kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Termawon benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.